nama saya Alda Aulia, NPM 240826021 dari Angkatan 2024 kelas C. Inilah tugas remedisi saya di blog sel molekular biologi dan juga hematologi. Ini saya akan membahas tentang membran sel, di mana membran sel adalah lapisan tipis yang membatasi bagian dalam sel dari lingkungan luarnya. Adapun dia ini memiliki fungsi. Yang pertama itu ada sebagai pengatur keluar masuknya zat, di mana membran sel akan memastikan zat yang dibutuhkan seperti nutrisi dan juga oksigen dapat masuk, sedangkan zat sisa seperti karbon dioksida ataupun limbah metabolisme akan dikeluarkan. Yang kedua adalah sebagai pelindung. Membran sel akan melindungi sitoplasma dan juga organel dalam sel dari gangguan luar, termasuk zat beracun ataupun kondisi lingkungan yang ekstrim. Yang ketiga, penyimpan energi, di mana dalam kondisi tertentu membran juga membantu menyimpan energi, misalnya pada gradien ion. Baik, selanjutnya itu ada sifat membran sel. Membran sel memiliki 3 sifat utama yang fleksibel, tergantung kebutuhan sel. Yang pertama itu ada impermeable, artinya membran sulit dilalui oleh zat. Contohnya, dalam kondisi ekstrim ataupun saat penyimpanan energi, membran akan membatasi pergerakan molekul tertentu untuk menjaga stabilitas sel. Yang kedua itu ada permeable. Dalam sifat ini, semua zat dapat keluar masuk dengan bebas, tetapi sifat ini sangat jarang ditemukan, itu terjadi karena akan merusak keseimbangan sel. Yang ketiga yaitu ada semi-permeable. Ini adalah sifat utama membran sel. Membran hanya akan memungkinkan molekul tertentu untuk melintas. Contohnya itu ada molekul kecil dan non-polar seperti oksigen dan juga air yang dapat melewati membran secara alami. Yang sebenarnya itu ada contohnya yang lain, ada molekul besar seperti glukosa ataupun ion, seperti natrium dan kalium, membutuhkan saluran khusus ataupun mekanisme transportasi lain agar bisa masuk. Lanjut itu ada struktur membran sel. Membran sel tersusun dari berbagai macam komponen, masing-masing dengan peran penting. Yang pertama itu ada glikoprotein, yang merupakan protein dengan rantai karbohidrat. Fungsinya adalah untuk pengenalan antar sel, membantu sel melekat satu sama lain, dan mendukung komunikasi antar sel. Yang kedua itu ada glikolipid, lipid yang memiliki rantai karbohidrat. Perannya adalah dalam pengenalan sel dan juga menjaga stabilitas membran, terutama di permukaan luar membran. Yang ketiga itu ada fosfolipid, yang merupakan komponen utama membran. Dia akan membentuk lapisan ganda atau bilayer, dengan bagian kepala itu fosfolipid bersifat hidrofilik, sedangkan bagian ekornya bersifat hidrofobik. Struktur ini akan menjaga kestabilan dan juga fleksibilitas membran. Yang keempat itu ada lipoprotein. Dia merupakan kombinasi antara lipid dan juga protein, membantu transportasi lipid dalam membran sel dan juga mengatur interaksi antara protein dan lipid untuk menjaga fungsi dari membran. Yang kelima itu ada protein membran. Dia ada 2 jenis. Yang pertama itu ada protein integral tertanam dalam membran yang fungsinya untuk transportasi molekul dan penerimaan sinyal. Yang kedua itu ada protein perifer. Dia menempel di permukaan membran dan juga membantu mendukung struktural serta komunikasi antar sel. Yang keenam itu ada kolesterol, di mana fungsinya adalah menjaga fluiditas dan kestabilan membran. Kolesterol akan membuat membran tidak terlalu kaku dari suhu rendah dan tidak terlalu cair di suhu tinggi. Kemudian itu ada komunikasi antar sel. Membran sel memungkinkan sel untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Ada 3 tahap utama, yaitu ada penerimaan, di mana sel akan menerima sinyal berupa molekul ligan seperti hormon ataupun neurotransmitter. Molekul ini akan terhubung ke reseptor spesifik yang ada di permukaan ataupun dalam sel. Yang kedua itu ada pengikatan. Setelah ligan mengikat reseptor, terjadi perubahan bentuk pada reseptor. Perubahan ini akan mengaktifkan jalur sinyal dalam sel yang bisa berupa aktivitas enzim ataupun interaksi antar protein. Yang ketiga itu ada responsif. Sel memberikan respon terhadap sinyal seperti perubahan ekspresi gen, aktivitas enzim tertentu ataupun pelepasan molekul penting lainnya. Contohnya itu ada dalam kondisi tertentu sel bisa beradaptasi dengan lingkungannya ataupun memicu proses seperti pertumbuhan ataupun apoptosis. Selanjutnya itu ada proses perpindahan zat melalui membran. Ada 3 mekanisme utama perpindahan zat. Yang pertama itu ada difusi, proses perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah. Terbagi 2 jenis, yaitu difusi sederhana, di mana molekul kecil seperti oksigen atau karbon dioksida bergerak tanpa bantuan energi atau protein. Yang selanjutnya itu ada difusi terfasilitasi. Molekul besar atau bermuatan seperti ion membutuhkan bantuan protein saluran untuk melintas. Yang kedua itu ada protein transport. Ada 2 jenis protein yang membantu perpindahan zat, yaitu ada protein saluran, di mana dia akan membentuk jalur molekul spesifik seperti ion natrium ataupun kalium.
Selanjutnya itu ada protein pembawa, di mana akan mengikat molekul tertentu dan mengubah bentuknya lalu membawanya melewati membran. Yang terakhir itu ada transport aktif, membutuhkan energi berupa ATP untuk memindahkan molekul melawan gradien konsentrasi dari rendah ke tinggi. Contohnya itu ada pompa natrium dan juga kalium yang menjaga keseimbangan ion dalam neuron untuk menghantarkan impuls saraf. Berikut ini adalah referensi buku dan jurnal yang saya gunakan untuk membuat mind map pada saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.